Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama di hari ini, di hari yang terakhir di tahun ini, boleh bersama-sama datang ke beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian juga kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema ini. Natal bukan akhir. Kita akan baca bagian firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bergantian. Ayat-ayat yang bernomor ganjil saya akan bacakan. Lalu ayat yang bernomor genap Bapak Ibu sekalian baca bersama-sama ya. Galatia 4 ayat 1 sampai 9. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayat 9 kita akan baca bersama-sama 3, 4. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai menghambakan diri lagi kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita dan melakukan dalam hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, di masa-masa liburan beberapa dari kita mungkin sudah pergi ke tempat-tempat wisata ya. Beberapa tempat wisata sesak penuh begitu. Saya mengingat liburan ini mengingat sebuah pengalaman bersama dengan beberapa rekan diizinkan untuk pergi ke Bandung mengikuti sebuah camp. Mengikuti sebuah retret guru begitu ya. Nah, dalam sebuah retret guru itu ada satu bagian, satu sesi jalan-jalan dan merasakan Allah melalui alam begitu. Lalu kemudian diajak pergi ke perkebunan kopi. Waktu itu kami retret camp di Lembang, lalu kemudian pergi ke Lembang. Di daerah situ ada sebuah perkebunan kopi. Nah Bapak Ibu sekalian, cuaca Lembang itu beda dengan cuaca Semarang. Lembang itu dingin, sejuk gitu ya. Lalu kemudian segar, turun dari mobil itu rasanya, wah ini seru nih, asik nih gitu ya. Ini hijau di mana-mana, lalu kemudian juga cuacanya dingin. Lalu kemudian kita duduk di sebuah tempat, di tempat itu kita bikin api gitu. Dari sampah-sampah daun yang ada, terus bikin api, terus menghangatkan badan di situ. Lalu kemudian di situ juga ada warung-warung dan kita membeli sebuah produk yang harus dibuka dulu, terus dikasih air panas, lalu agak memuai gitu ya, terus kemudian ditutup lagi gitu, terus makan dari situ. Atau minum kopi, bersama itu kita minum kopi juga. Dan menikmati suasananya, lalu foto-foto bersama begitu. Karena pemandangan itu indah, pemandangannya seru. Ketika kita sudah foto, makan bersama, ngobrol-ngobrol. Terus kemudian dosen kami, seorang ibu berkata, yuk jalan ke dalam. Di dalam itu lebih bagus. Kita kaget lah, ke dalam? Loh bukannya ini tempatnya sudah kayak gini aja Bu, ini bagus loh. Oh enggak, di dalam lebih bagus begitu. Lalu kemudian betul kami akhirnya pergi masuk ke dalam. Dan betul Bapak Ibu, di dalam pemandangan lebih bagus. Meskipun kita harus berjalan agak jauh gitu ya. Lalu kemudian kita lihat pemandangannya kebun teh begitu. Di situ kebun teh, di atasnya kebun teh. Ada gunung di situ, kita lihat wah indah banget. Tapi di luar ya indah, di dalam lebih indah lagi.
Nah Bapak Ibu, saya merenungkan ini ya, di dalam ini salah satu foto ya. Saya cari fotonya itu nggak ada ya, fotonya yang ada cuman ini. Jadi foto yang saya dapat ini, saya ngelihatnya itu lebih indah daripada foto yang di luar yang tadi juga indah. Lalu saya coba mengkaitkan dengan kehidupan Kristiani kita. Kita di kehidupan kita, di dalam journey spiritual kita sebagai orang Kristen. Kita baru saja diingatkan bahwa Yesus datang sebagai terang dunia. Kita hidup di dunia yang gelap. Diri kita gelap, tidak ada harapan. Kita berupaya dan berulang-ulang di dalam kegelapan. Tidak ada jalan di situ. Lalu kemudian Yesus datang menjadi terang untuk kita. Kita diingatkan sebuah kondisi yang indah yang kita dapatkan. Tapi itu belum akhir Bapak Ibu. Itu justru baru awal. Yang ditawarkan Tuhan bukan Natal itu saja. Tapi yang ditawarkan adalah sebuah journey pengalaman selanjutnya. Berjalan bersama Tuhan selanjutnya. Itulah pengalaman yang ditawarkan. Nah, dalam hidup Kristen, yang menarik adalah kadang-kala kita merasa bahwa ini Natal cukup gitu ya. Tapi hari ini merenungkan tema ini saya diingatkan Natal bukan akhir. Natal justru baru awal. Karena hidup kita sesungguhnya adalah sebuah perjalanan. Perjalanan bersama Tuhan. Perjalanan yang indah. Nah Paulus di dalam kitab Galatia menemukan orang-orang Kristen. Dan menemukan orang-orang juga yang belum percaya yang hidup di dalam perhambaan. Statusnya hamba. Paulus melihat di kitab Galatia ada dua jenis orang. Orang yang pertama disebut hamba atau budak. Dan orang yang kedua adalah jenis tuan atau anak. Nanti sering disebut sebagai anak. Statusnya anak. Nah, orang manusia pada hakikatnya di dalam dosa kita adalah hamba. Bukan hanya hamba dosa, tapi hamba keinginan-keinginan kita. Bapak Ibu sekalian, kita menciptakan Allah-Allah untuk kita dan pada akhirnya memperhamba diri kita. Kita pada hakikatnya adalah orang-orang yang diciptakan terarah pada sesuatu yang baik. Kita pasti ingin sesuatu yang baik, betul ya? Pasti kita menginginkan sesuatu yang baik. Ketika kita mati kita ingin surga. Sebuah tempat yang baik dan indah, betul ya? Ada yang tidak pengen masuk surga? Pasti kita pengen masuk surga. Di dalam hidup kita pasti juga menginginkan sesuatu yang indah, betul? Sukses, betul ya? Kita pasti ingin sebuah kesuksesan. Maka kita mengupayakan diri untuk mencapai kesuksesan itu dengan cara bekerja, mencari uang, membuat relasi, membangun keluarga. Kita berupaya sedemikian rupa bahkan beragama. Kita menciptakan berbagai aturan supaya kita bisa mencapai sesuatu yang indah itu. Tapi Bapak Ibu, hidup ini bukan hanya bicara tentang sesuatu yang tampak di luar. Tapi juga bicara tentang jiwa. Maka jiwa ketika tidak sampai kepada Tuhan, kita mengalahkan yang lain dan menjadikan yang lain itu berhala, jiwa kita menjadi lelah, kita menjadi budak. Budak dari aturan-aturan agama, kita menjadi lelah dengan aturan-aturan agama. Kita menjadi lelah dalam pekerjaan kita, betul? Kita menjadi lelah dalam relasi-relasi kita. Kita pengkhotbah mengingatkan, orang menjalani hidupnya, pengen mendapatkan sukacita, pengen mendapatkan indahnya hidup. Tetapi jiwanya lelah. Salomo orang yang begitu kaya, begitu pintar. Tapi Salomo berkata, belajar melelahkan badan. Capek. Punya kekayaan, lalu gak bisa menikmati. Mau dikasih kepada anak, anaknya gak mau memakainya. Karena anaknya punya tujuan yang lain. Aduh capek begitu ya. Rasanya hidup itu kayak diperhamba oleh sesuatu. Dan itulah hidup di luar Tuhan. Berada dalam perhambaan. Tapi di dalam Tuhan, kita diangkat menjadi anak. Status kita bukan lagi hamba. Kita tuan, kita anak. Beberapa kali disebut anak. Nah Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah Paulus menemukan dalam hidup kekristenan, orang-orang Galatia boleh disebut orang yang percaya Tuhan. Tapi ternyata memiliki karakter masih sebagai hamba. Mereka menjadi hamba. Mereka menjadi budak hukum Taurat. Mereka menghambakan diri. Mereka tidak menemukan kesukacitaan sejati, kebebasan sejati.
Kenapa demikian? Nah, kita mau coba merenungkan kenapa hidup kekristenannya seperti itu. Orang-orang Galatia menemukan dirinya diperbudak oleh sesuatu. Dirinya tidak menemukan sukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Paulus menjawab, alasannya adalah karena tidak mengenal Allah. Di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan, dahulu kamu tidak mengenal Allah, maka kamu menghambakan diri kepada ilah-ilah, Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Karena kita tidak mengenal Allah. Kata mengenal, nanti Bapak Ibu kita akan dalam perenungan kita akan belajar ada 2 kata mengenal. Di dalam kitab Perjanjian Baru biasanya ada 3 kata, tapi kita hari ini akan belajar 2 kata. Yang hari ini di ayat 8, di poin yang pertama adalah memakai kata oida. Oida itu mengenal secara utuh, karena kita tidak kenal utuh Allah. Maka kita menghambakan diri kepada sesuatu yang lain. Kita membuat Allah-Allah lain, dan bukan Allah itu. Kata oida itu dipakai sebagai sebuah pengenalan utuh. Ayat yang boleh saya sebutkan. Yesus pernah berkata, dalam Yohanes 8 Yesus berkata bahwa kamu tidak kenal Bapa, tapi aku Yesus mengenal Bapa, mengenal utuh Bapa. Atau di dalam Markus 4 ayat 13, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Kamu ngerti nggak perumpamaan ini? Kata yang dipakai oida. Kamu paham nggak? Paham utuh nggak perumpamaan ini? Nah Bapak Ibu sekalian, kita dalam pengenalan kita kepada Allah, kadangkala kita menemukan bahwa kita tidak mengenal Allah. Siapa Allah sebenarnya? Kita mengenal dengan cara kita yang tidak utuh. Saya ingat sebuah khotbah di tahun 2023 di gereja ini. Beberapa waktu yang lalu Mr. Agus, Bapak Pendeta Agus pernah berkhotbah dengan membawa sebuah kursi di tengah gitu. Lalu kemudian beliau menyampaikan, kadangkala kita berpikir Allah itu seperti Bapak yang duduk di kursi. Kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya, matanya tertuju kepada kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang mendukakan hatinya, dia berbalik dari kita. Dia menolak kita. Kita berpikir Allah demikian. Kita tidak kenal Allah yang sesungguhnya memperhatikan kita. Tahu kita. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah penyebabnya. Paulus katakan ini yang menyebabkan orang jatuh meskipun dia sudah Kristen. Dia sudah menerima anugerah keselamatan. Tapi dia masih menghambakan diri kepada sesuatu. Kepada yang lain yang bukan Allah. Bapak Ibu, mengenal Allah ini penting. Oleh sebab itu ketika Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, kamu tidak kenal Allah maka kamu menghambakan diri kepada ilah-ilah lain. Ini sekarang Paulus katakan, inilah cara mengenal Allah. Inilah yang Paulus sampaikan, ini kamu harus mengenal Allah. Allah itu seperti ini. Lah 3 hal itu mau kita akan renungkan pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita mengenal Allah. Allah itu berkarya melalui anaknya. Kita mengenal Allah yang berkarya melalui anaknya. Di ayat yang kelima di situ dikatakan, ia, ini anaknya, di ayat yang kelima ya. Ia diutus, ini Yesus diutus untuk menebus mereka. Allah itu mengutus Yesus untuk menebus kita. Kata menebus Bapak Ibu, itu dipakai, ini saya cerita tentang latar belakangnya ya. Jadi kata menebus itu dipakai untuk menunjukkan seorang yang membeli budak Bapak Ibu. Jadi kalau di zaman Romawi dulu, budak itu dijual di pasar-pasar. Pasar budak ya. Lalu kemudian seorang tuan akan datang terus kemudian membeli budak. Terus kemudian dibawa ke rumahnya. Yang biasanya dia budak di pasar dibawa ke rumahnya. Menjadi miliknya. Itulah kata membeli. Saya tadinya harusnya di bawah penghukuman. Tapi di dalam keselamatan Tuhan, saya berubah status. Tidak di pasar budak lagi yang nantinya akan dihukum. Tapi saya menjadi miliknya Tuhan. Saya dibawa Tuhan. Itu status kita. Saya yakin kita tahu ya. Natal mengingatkan, nanti Paskah kita diingatkan. Yesus itu menebus kita. Orang yang harusnya mati. Tapi kita ditebus. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu. Yang kedua yang ini. Di ayat yang kelima itu dilanjutkan dengan kalimat begini. Yang
ia diutus untuk menebus mereka. Supaya kita diterima menjadi anak. Supaya sepenuhnya kita itu diterima jadi anak. Bapak Ibu, cerita ini adalah, latar belakangnya adalah adopsi Bapak Ibu. Jadi adopsi itu begini, dalam sebuah keluarga Romawi yang kaya, ketika tidak punya anak, mereka pengen adopsi anak. Nah, lalu kemudian adopsi biasanya dilakukan bisa mengangkat anak di luar atau mengangkat anak budak. Jadi mereka bisa mencari budak, anaknya budak itu atau budak itu diangkat menjadi anak dari keluarga kaya ini. Nah Bapak Ibu, ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena yang pertama begini, kalau ditebus, saya yakin kita ditebus, kita percaya kita ditebus Tuhan. Status kita berubah, kita percaya. Tapi perubahan status dari budak menjadi anak, coba bayangkan kita berada di posisi budak itu Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kita? Kita budak, misalnya saya adalah budak, lalu kemudian saya diangkat menjadi anak. Tadinya saya budak, terus saya diangkat menjadi anak. Ketika saya diangkat menjadi anak, apa yang kita rasakan? Kalau kita berpikir positif tentang yang angkat kita akan bilang, terima kasih, puji Tuhan. Tapi jika kita berpikir negatif tentang yang mengangkat kita akan mikir, kenapa kamu angkat aku ya? Apa alasannya kamu angkat aku ya? Apa keuntungan yang kamu dapatkan kalau mengangkat aku ya? Atau bisa jadi saya akan berusaha sekuat tenaga, menyenangkan, kelihatannya berupaya sekuat tenaga supaya saya itu layak disebut anak gitu. Ketika saya budak, Bapak Ibu bayangin ya, kalau saya budak misalnya, ketika saya diangkat menjadi anak, saya ngebayangin tampilan mungkin kulit tidak berubah, betul gak sih? Dari budak diangkat jadi anak. Kulitnya mungkin akan sama dengan tetap kulit budak, betul kan ya? Kulitnya orang itu sama dengan kulit budak itu. Kebiasaannya dia mungkin masih ikut kebiasaan budak itu. Dia diangkat jadi anak. Kebiasaannya masih kayak kebiasaan budak-budak yang lain. Dia masih mirip dengan budak-budak yang lain. Tapi diangkat statusnya menjadi anak. Dan dia harus berada di situasi saya anak. Kadangkala itu yang lebih rumit, lebih susah untuk kita pahami Bapak Ibu. Bukan bahwa saya ditebus. Kalau saya ditebus, saya yakin kita ditebus. Tapi saya berubah status dari budak yang tadinya seperti itu. Sekarang saya dikasihi seperti anak. Itu adalah sebuah perubahan status yang besar. Yang kadangkala kita juga bingung, wah. Oleh sebab itu, ada konsep yang salah yang dilakukan jemaat-jemaat Korintus ketika dia diangkat menjadi anak. Mereka berpikir dibebaskan lalu kemudian mereka kebingungan upaya untuk menunjukkan statusnya sebagai anak. Jadi seakan-akan anak itu kalau budak ini yang dilakukan. Kalau anak ini yang dilakukan, statusnya anak ini yang dilakukan. Terus dia berupaya dengan caranya berada di status itu supaya bapaknya bilang, ya kamu layak menjadi anak. Sekarang kamu layak nih menjadi anak. Dulu kamu budak, sekarang kamu anak. Sekarang layak, kamu jadi anak statusnya harus kayak gini. Ciri-ciri anak begini ya, layak menjadi anak. Kita berpikir demikian Bapak Ibu. Padahal kalau kita membaca kitab Galatia tidak demikian. Galatia mengingatkan dalam kondisi kita diangkat menjadi anak. Ini sebuah anugerah yang luar biasa Bapak Ibu. Betapa saya orang yang seperti ini. Saya diangkat menjadi anak. Saya orang yang mungkin masih berdosa seperti ini. Saya diangkat menjadi anak. Itu menumbuhkan rasa syukur. Oleh sebab itu kalau berpikir positif, sekali lagi ya, kalau kita berpikir positif kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Aku yang kayak gini, aku diangkat jadi anak. Maka aku bersyukur, terima kasih. Terima kasih. Dan aku akan, dalam kasihku, aku akan melakukan ini. Dalam kasihku kepadamu. Bukan menjadi beban lagi. Bapak Ibu, tindakan kita bisa sama. Tapi dasar kita bisa beda. Kita menjadi orang yang baik. Bisa. Karena itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Tapi bisa juga supaya Tuhan, saya mau tunjukkan saya layak menjadi anakmu. Bapak Ibu, sesuatu yang susah untuk kita boleh katakan. Kita tidak layak. Keselamatan itu anugerah belaka. Karya Kristus, kalau kita tahu karya Kristus ini menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Ada banyak orang salah paham, mereka berpikir bahwa kalau saya melakukan ini itu baru Tuhan senang. Kalau saya mengaku dosaku baru Tuhan itu ampuni. Kalau saya tidak aku dosaku, Tuhan tidak akan ampuni. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu mengasihi kita utuh. Kasih Tuhan itu mengasihi kita. Dalam ketidakmampuan bahkan lupa kita pada dosa kita. Allah mengasihi kita. Sebuah anugerah yang luar biasa. Buku James Bryan Smith yang ini, The Good and Beautiful You. Ini menceritakan salah satunya dalam kisahnya, menceritakan tentang seorang jemaat yang satu kali telepon ke sebuah radio begitu ya, bercerita bagaimana sih bisa merasakan kebebasan sejati sebagai orang Kristen. Lalu si James Bryan Smith bilang, si orang itu bilang, kamu harus merasa diterima. Kamu merasa diampuni. Saya merasa gak diampuni. Saya belum mengaku dosaku. Allah mengampuni kita dan Allah menerima kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bersyukur kepada Allah yang menerima kita. Mari kita hidup sebagai anak. Dalam rasa syukur kita kepada Tuhan. Bukan sebagai sebuah beban. Bukan dalam sebuah upaya supaya aku dinilai layak menjadi anak. Bukan. Tapi karena kita dapat anugerah, kita menjadi anak. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengenal Allah yang memberikan Roh Kudus dalam hidup kita keseharian. Bapak Ibu, ayat yang menarik adalah ayat 4 dan ayat 6. Ayat 4 itu ada kalimat begini. Allah itu mengutus anaknya. Ini yang tadi kita renungkan, Allah mengutus Yesus. Tapi di ayat yang ke-6 sejajar dengan itu Allah menyuruh Roh Kudusnya. Apa bedanya? Ada beda yang menarik begini. Ini kata yang dipakai sama ya. Kata menyuruh dan mengutus ini sama. Perbedaannya adalah pada kalau Allah mengutus anaknya, kita itu dalam konsep pikiran kita tahu kita ditebus dalam pikiran kita. Kita statusnya baru dalam benak kita tahu. Kita memahami Allah menebus kita. Tapi yang kedua ini adalah Allah itu tidak hanya menebus kita. Tapi Allah itu menyuruh Roh Kudus mendampingi kita di dalam hidup keseharian. Ini lebih subjektif kita. Kata yang dipakai Allah itu di ayat yang ke-6, dia mengutus. Di ayat yang ke-6, dia menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Mendampingi hati kita, mendampingi kita dalam hidup keseharian. Bapak Ibu, pemahaman kita tentang teologi ya, pemahaman kita bahwa Allah mengasihi kita itu kita pasti paham. Allah mengasihi kita. Tapi dalam hidup keseharian, Roh Kudus itu menunjukkan kasih Allah kepada kita. Yang menarik adalah kata yang dipakai berseru itu memakai sebuah kata yang intinya adalah seruan hati yang terdalam. Bapak Ibu, di hidup kita punya seruan-seruan hati yang muncul di dalam diri kita. Seruan-seruan yang spontan muncul, misalnya ketika kita dapat sesuatu, ketika kita dicintai, wow. Ketika kita kaget, gitu ya. Ketika kita sedih, gitu dalam hati kita. Ketika kita jengkel, gitu dalam hati kita ada perasaan-perasaan begitu. Nah, perasaan-perasaan itu Roh Kudus ada mendampingi kita di saat kita merasakan itu. Saat kita merasakan, saat kita mengalami dan kita merasakan sesuatu yang ada di hati kita itu. Roh Kudus itu ada mendampingi kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Menariknya adalah kata ya Aba ya Bapa. Kata Aba itu bahasa Aram Bapak Ibu ya. Kata yang dipakai itu bahasa Yunani tiba-tiba ada kata ya Aba yang artinya sama dengan ya Bapa, Pater. Ya Aba ya Bapa. Kenapa kata Aba? Aba itu menunjukkan kedekatan gitu. Artinya dalam diri kita, dalam keseharian kita Allah itu dekat bersama kita, mendampingi kita. Tahu teriakan hati kita. Bapak Ibu tahun 2023
Allah itu mendampingi kita. Sepanjang tahun 2023, Allah mendampingi kita dalam teriakan-teriakan yang kita muncul di hati kita. Teriakan senang, wah, gitu. Teriakan kagum, waduh. Teriakan jatuh cinta, anak-anak muda yang jatuh cinta. Aduh gitu ya, itu Allah itu tahu hati kita. Teriakan bosan kita, teriakan jengkel kita, teriakan marah kita. Allah itu tahu karena Dia Roh Kudus bersama kita di hati kita, mendampingi hati kita. Nah pertanyaannya memang yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Waktu saya merenungkan ini, saya terinspirasi buku ini, You Are What You Love. Buku ini, bukunya James K. Smith, itu bercerita bagaimana manusia itu digerakkan tidak hanya oleh otaknya, tapi oleh hatinya. Kalau hati kita senang, kita akan melakukannya meskipun otak kita bilang tidak boleh. Betul nggak sih? Kalau saya senang sesuatu, misalnya saya suka melakukan sesuatu, hati kita senang, saya merasakan senang sukacita, maka saya digerakkan ke sana. Contohnya, misalnya contoh, kalau saya dapat uang itu ada rasa senang, gitu. Saya tahu uang tidak menjawab semuanya, tapi ada rasa senang ketika kita dapat uang. Dan rasa senang itu menarik. Nanti kalau kita ditanya kamu senang saat kapan, dengan cepat kita bilang dapat uang. Meskipun otak kita bilang tidak selalu, tapi kita mengatakan dapat uang. Salah satunya misalnya contoh nonton drama Korea, hati kita senang. Kita tahu masih ada pekerjaan di rumah, belum selesai. Otak kita bilang cukup. Tapi hati kita senang ya, kita nonton terus gitu ya. Karena memang hati kita terarah ke sana. Nah hari ini Paulus mengingatkan dalam hati kita yang terarah begitu ada Roh Kudus loh yang menolong kita. Bisa berseru ya Aba ya Bapa, ada Tuhan loh yang mendampingi kita. Hati kita terarah ke sana enggak Bapak Ibu? Sepanjang 2023 Allah mendampingi kita. Teriakan-teriakan hati kita tuh Allah mendampingi kita. Pertanyaan hati kita terarah ke sana. Sadarkah kita saat saya butuh tiba-tiba saya teriak. Saya nggak perlu berdoa. Tahu-tahu apa yang saya teriakkan tuh dijawab Tuhan. Ada Tuhan di dalam teriakan dari saya itu. Tuhan dengar. Tuhan bersama saya di dalam apa yang saya alami. Pertanyaannya sadarkah kita? Maka pertanyaannya adalah hati dan pikiran. Dua hal ini di dalamnya ada Allah. Di dalam hati kita, di dalam pengalaman-pengalaman kita sepanjang 2023 Bapak Ibu. Mari kita ingat. Ada Allah bersama kita. Saat tahun 2023 mungkin ada pengalaman-pengalaman sulit yang kita rasakan. Ada Allah bersama kita. Sepanjang 2023 ada pengalaman bahagia, teriakan sukacita hati kita. Allah ada bersama kita. Pertanyaannya terarah gak kita kepada Allah itu? Atau ketika itu kita lebih terarah kepada yang lain. Lebih mengingat yang lain. Daripada Allah yang bersama dengan kita. Oleh sebab itu pagi ini di hari yang terakhir. Di tahun 2023 kita diingatkan. Allah itu mendampingi kita sepanjang tahun 2023. Bersama dengan kita. Mari kita mengingat Allah itu. Roh Kudus itu yang bersama dengan kita. Bapak Ibu Agustinus, seorang bapak gereja mengatakan segala sesuatu ada tempatnya. Termasuk hati kita sebetulnya ada tempatnya. Kalau tempatnya tidak tepat, maka gelisahlah kita. Contoh air sama minyak. Minyak itu selalu di atas air. Itu ada tempatnya. Dan ketika tempatnya seperti itu, tenanglah. Asap itu naik ke atas, ikan itu ada di air. Semua pada tempatnya tenang, hati kita ada tempatnya. Ketika kita menemukan Tuhan, menolong kita, Tuhan memimpin kita, kita ketemu Tuhan dalam hati kita, dalam teriakan-teriakan hati kita, maka tenanglah hati kita. Tahun 2023 akan berakhir. Pertanyaannya, sempat gak kita memikirkan pertolongan-pertolongan Tuhan yang mendengarkan hati kita sepanjang tahun 2023. Dalam doa-doa yang tidak terucap, Dia dekat dengan kita. Doa bukan sebuah proposal permintaan, tapi kedekatan dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Yang kedua, kita mengenal Allah
Allah itu melalui Roh Kudusnya bersama kita. Dan yang ketiga, dalam ayat yang tadi kita baca bersama-sama, Allah yang menyatakan diri itu, Allah yang mengenal kita. Bapa itu dikenal, tapi juga Bapa itu mengenal kita. Ayat yang tadi kita baca mengingatkan bahwa kita sekarang mengenal Tuhan. Kata mengenal itu di bagian ini memakai kata bukan oide, tapi ginosko. Ginosko itu mengenal yang setiap hari. Mengenal, lebih mengenal gitu ya. Mengenal dalam sebuah tindakan keseharian. Jadi misalnya kalau saya dengan istri saya gitu ya. Awalnya saya kenal istri saya begini. Oh ternyata kalau dia makan ini, dia makannya lahap. Oh kalau dia makan ini, dia gak doyan. Oh kalau saya beginikan, dia marah. Oh kalau saya beginikan, dia senang. Oh begini, itu dalam pengenalan kita yang semakin bertumbuh. Nah menariknya Alkitab cerita, kita mengenal Allah. Tapi di bagian firman Tuhan ini, lebih lagi. Begitu ya, kalau kita lihat, lebih baik. Memakai kata malon itu artinya lebih benar lagi. Bukan kita yang mengenal Allah. Tetapi Allah mengenal kita. Keseharian saya. Allah tuh ngerti keseharian saya. Saya yang kadangkala senang dalam dosa ini. Saya yang suka gibah mungkin. Saya yang suka menggerutu ini. Saya yang suka khawatir. Saya yang suka lupa. Saya yang suka marah. Allah itu kenal saya. Dan dalam peristiwa Allah kenal saya itu, tenanglah saya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita lihat nih, kalau Allah sudah kenal kita, pertanyaannya adalah apakah kita masih butuh yang lain? Menjadi ilah-ilah, berhala untuk kita. Masihkah kita perlu pegangan yang lain? Masuk tahun 2024, kita diingatkan sebagai orang Kristen, Allah itu kenal kita. Allah itu kenal saya. Segala khawatir saya Allah kenal. Segala pola saya Allah kenal. Hari ini saya nyanyi, besok saya apa. Kalau ada peristiwa begini, ini yang bakal terjadi. Allah ngerti. Ini Allah ngerti. Ini yang akan terjadi. Kamu akan ini ngerti nih. Kamu tuh sukanya gini. Allah itu ngerti Bapak Ibu. Dan Allah yang mengerti kita dalam pengertian Allah yang seperti itu. Ketika kita diingatkan Allah yang seperti itu, masihkah kita perlu pegangan yang lain selain Allah itu? Hudson Taylor, seorang misionaris. Dia seorang misionaris Hudson Taylor itu, dia suka menulis buku harian. Dalam lembar-lembar yang kosong dia tulis, di bagian depan sendiri dia menuliskan, inti dari kalimatnya adalah, engkau sangat dekat dengan aku, engkau kenal aku. Lebih dekat daripada yang lain, engkau sangat kenal aku. Bapak Ibu sekalian, memasuki tahun 2024. Pertanyaannya adalah, perlukah kita pegangan yang lain? Tidak cukupkah Allah itu yang mengenal kita bagi kita? Mari kita mengakhiri tahun ini dengan refleksi 3 hal ini Bapak Ibu. Apakah status kita di dalam Kristus kita dibenarkan? Kita memiliki status baru, kita anak Tuhan. Itu membuat kita bersyukur. Itu membuat kita hidup ingin menyenangkan Tuhan saja. Yang kedua, adakah pengalaman-pengalaman tahun sepanjang 2023? Hati kita sadar kalau kita berseru, ternyata ada Tuhan loh di situ. Mari kita berefleksi mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan kalau kita mengingat Allah itu, Bapa itu, mengenal kita. Adakah hal lain yang perlu menjadi pegangan untuk kita? Atau Allah saja cukup? Mari kita tundukkan diri. Dan kita merenungkan, merefleksikan firman yang hari ini kita renungkan bersama. Kita berdoa dengan 3 pokok refleksi ini. Mari kita berdiam diri sejenak, kita berdoa.